Halo semuanya, 안녕하세요. TGG Population Hanaimita. Di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai JKT48 audition part kedua. Kalau kamu mau tahu keseruannya seperti apa, baru simak aja. Sebelumnya aku udah buat video mengenai JKT48 audition Q&A yang part pertama, dan ternyata responnya banyak banget yang masih penasaran mengenai JKT48 audition. Makanya aku buat lagi untuk video kali ini, yaitu Q&A yang part kedua. Di sini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan atau pertanyaannya mungkin double. Jadi aku akan menjawab sekaligus di sini. Tapi aku ingatkan lagi, kalau misalnya kamu belum tahu tentang Q&A yang sebelumnya, kamu bisa tonton di video sebelumnya dahulu. Setelah itu kamu bisa lanjutkan untuk menonton video kali ini. Nah, aku juga mau kasih tahu kalau misalnya aku udah pernah buat beberapa video mengenai JKT48 audition, dan di sini itu ada playlistnya. Kamu bisa cek di playlist JKT48 audition. Kamu bisa cekin, kamu bisa lihat dulu video-video lainnya kalau misalnya kamu penasaran dengan JKT48 audition itu seperti apa. Kita langsung ke pertanyaan pertama, yaitu apakah gigi tidak rapi, kulit selalu matang, dan rambut keriting boleh mengikuti JKT48 audition? Jawabannya adalah kamu boleh mengikuti audisi ini. Jadi apapun, kalau misalnya kamu punya kulit selalu matang, rambut keriting, itu tidak ada masalah ya. Karena kalau ikut JKT48 audition yang dinilai adalah kalau misalnya image visual kamu itu dan kepribadian kamu cocok dengan JKT48 audition. Kepribadian yang cocok dengan JKT48 itu adalah misalnya kamu bisa menjelaskan diri kamu semenarik mungkin, pembawaan kamu menyenangkan, dan juga kamu memiliki bakat unik yang berbeda dengan peserta audisi lainnya. Dan bakat di sini maksudnya itu kamu memiliki keterampilan atau keahlian yang tidak dimiliki peserta audisi lainnya. Contohnya misalnya kamu bisa taekwondo, atau misalnya kamu bisa tari tradisional, atau kamu bisa melukis. Itu kan hal-hal yang sangat bagus dan unik dan berbeda dari peserta audisi lainnya. Jadi intinya ya, siapa aja boleh ikut asalkan kamu percaya diri, kamu menunjukkan kalau kamu itu unik dan berbeda dari peserta lain. Apapun itu, kalau permasalahannya misalnya kayak kulit selalu matang, rambut keriting, itu kan semua bisa dirubah. Tapi kalau misalnya pembawaan menyenangkan, kamu punya keterampilan keahlian unik, itu kan memang seperti bawaan dari diri sendiri dan gak semua orang punya. Jadinya yang dinilai adalah kepribadian kamu cocok atau enggak dengan JKT48 audition. Pertanyaan kedua, yaitu bagaimana untuk menulis pekerjaan orang tua jika pekerjaan asli orang tua berbeda dengan KTP orang tua. Jadi saat kamu mengisi pendaftaran di audisi tahap 1, itu kan ada kolom pekerjaan orang tua. Nah, pertanyaannya kalau misalnya pekerjaan aslinya dan di KTP orang tua kamu itu berbeda, tulisnya itu yang mana? Apakah yang pekerjaan asli atau pekerjaan yang di KTP kan? Jawabannya adalah kamu bisa menuliskan pekerjaan orang tua kamu yang sekarang atau yang aslinya, karena data yang diminta itu biasanya yang terkini atau yang terupdate yang sekarang. Jadi kamu bisa tuliskan pekerjaan orang tua kamu yang sekarang dijalaninya. Pertanyaan ketiga, yaitu jika tidak punya nomor telepon rumah, bagaimana untuk menulis di kolom formulir? Dan jika tidak punya nomor HP sendiri, apakah boleh memberikan nomor kakak ataupun orang tua? Jawabannya adalah kalau misalnya kamu tidak memiliki nomor telepon rumah, kamu bisa mengkosonginya aja, atau kalau tidak bisa kamu tuliskan tidak punya, begitu saja. Kalau misalnya kamu tidak memiliki nomor HP sendiri, kamu bisa memberikan nomor HP kakak kamu atau orang tua kamu atau wali kamu. Pokoknya nomor HP yang bisa dihubungi
dari pihak stafnya JKT48 Audition. Pertanyaan keempat yaitu bagaimana jika ditelepon pihak staf JKT48 Audition tapi sedang berada di sekolah? Kalau misalnya setelah penutupan audisi tahap 1 yang lewat website ataupun kamu datang ke teaternya JKT48 Audition, nah itu adalah proses pemanggilan atau siapa aja yang lolos kan ke tahap selanjutnya itu ditelepon. Nah, pihak JKT48 Audition itu tahu kok kalau misalnya yang ikut itu rata-rata kan adalah anak sekolah, jadi mereka akan memanggilnya biasanya di malam hari atau setelah kegiatan sehari-hari sudah selesai. Mereka akan menelpon di sore hari atau sampai malam hari, itu ditelepon ke kamu. Kalau misalnya kamu tidak menjawab, nanti akan ditelepon ke nomor orang tua kamu, jadi kamu nggak perlu khawatir. Dan pastinya kalau misalnya lolos ya ditelepon, kalau misalnya tidak lolos ya itu belum keberuntungan kamu ya. Pertanyaan kelima yaitu apakah mengikuti JKT48 Audition yang datang ke Jakarta langsung itu boleh diantar oleh orang tua? Jawabannya adalah boleh, malah justru banget ya harus diantar orang tua, karena kan kalian ini masih di bawah umur. Tapi misalnya kalau kamu diantar ya orang tua kamu akan menunggu di luar, dan sedangkan peserta audisi lainnya beserta kamu akan masuk ke dalam untuk melakukan audisi. Pertanyaan keenam atau pertanyaan ini adalah paling banyak ditanyakan oleh kalian semua, mau itu DM ataupun email ataupun komentar di YouTube dan Instagram juga. Apakah mengikuti JKT48 Audition yang ikut adalah berlatar belakangkan orang kaya? Jawabannya adalah tidak harus ya, nggak harus kamu harus berlatarkan orang kaya seperti itu. Asalkan kamu bisa mengikuti proses audisi, kamu sanggup datang ke lokasi audisi, kamu sanggup membiayai kamu bolak-balik dari rumah asal kamu ke tempat lokasi audisi, itu sudah cukup ya. Asalkan kamu bisa membiayai semua tentang audisi kamu sendiri ya silahkan gitu, nggak ada batasannya, nggak harus orang kaya. Kalau kamu bisa, kalau kamu misalnya dari orang yang normal atau mohon maaf mungkin sedikit kurang, tapi kalau kamu dan orang tua kamu bisa membiayai kamu untuk mengikuti audisi ya silahkan ikut audisi. Kalaupun misalnya ada peserta audisi yang dari orang kaya, tapi kalau misalnya orang tuanya nggak mengizinkan dia mengikuti JKT48 Audition ya nggak akan bisa ikut audisi gitu. Jadi nggak ada patokan antara kaya ataupun tidak kaya. Pertanyaan ketujuh yaitu apakah yang ikut audisi harus punya pengalaman di TV ataupun acara lainnya? Kalau kamu punya pengalaman di acara TV ataupun lainnya, kamu bisa isikan itu dan itu mungkin semakin bagus. Tapi kalau misalnya kamu tidak punya pengalaman di TV atau acara lainnya juga tidak apa-apa, karena mengikuti JKT48 Audition ada tulisannya bahwa tidak juga harus mempunyai pengalaman. Pertanyaan ke-8 yaitu apakah yang ikut audisi harus bisa nyanyi dan juga dance? Sama seperti pertanyaan sebelumnya, kalau kamu misalnya bisa, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa, itu juga tidak apa-apa, karena yang mengikuti JKT48 Audition itu yang pertama kali dinilai adalah penampilan kamu. Penampilan maksudnya pembawaan kamu itu menyenangkan, mau belajar, kelihatan unik, itu mungkin sudah cukup untuk di awal ikut audisi. Karena misalnya untuk vokal ataupun dance itu bisa diajarkan nanti untuk tahapan terakhirnya, seperti kamu diajari lagunya JKT48 Audition itu nanti, setelah nanti gitu. Pertanyaan yang ke-9 adalah apakah mengikuti JKT48 Audition harus hafal lagunya JKT48? Jawabannya adalah kalau kamu hafal itu juga bagus, tapi kalau misalnya kamu tidak hafal itu juga tidak apa-apa, karena tadi aku udah jelasin di pertanyaan sebelumnya akan diajarkan nanti di tahap terakhirnya mengenai JKT48 Audition. Jadi misalnya peserta audisi yang tidak tahu nanti akan tahu, karena semua akan diajarkan. Dan kamu kalau masuk JKT48 Audition dan melalui tahap yang terakhir itu yang harus menghafalkan semua lagu yang JKT48 Audition ya harus dilalui gitu. Pertanyaan yang ke-10 yaitu
menunjukkan keahlian atau keterampilan bakat saat interview itu seperti apa ya? Nanti di tahap kedua interview, kamu kan datang ke lokasi audisi. Nah, interviewnya itu akan ditanyakan tentang kepribadian kamu dan juga data diri kamu yang kamu sudah kirimkan di tahap pertama itu akan ditanyakan lagi. Jadi kayak mencocokkan apa yang kamu katakan itu benar atau tidak, dan juga akan menampilkan keahlian atau keterampilan bakat kamu. Nah, itu seperti apa? Yaitu ya tadi kayak misalnya kamu bisa taekwondo, atau kamu bisa bahasa asing, kamu bisa main trompet, atau kamu bisa nari tradisional, dan macam-macamnya. Itu banyak hal unik yang berbeda dari peserta lainnya. Biasanya seperti apa? Pertanyaan ke-11 yaitu apakah menunjukkan vokal dan dance di depan juri tahapan audisi, apakah memang harus menggunakan lagu JKT48? Gini ya, untuk tahapan-tahapan JKT48 audition aku udah pernah buat di video sebelumnya, kamu bisa lihat lagi di sini. Untuk tahapannya itu kan panjang banget, ada tahapan 1, 2, 3, 4. Nah, di tahapan ketiga itu adalah tahapan audisinya tentang pelatihan fisik, mental, vokal, dan dance. Nah, di tahapan ini semua peserta audisi yang lolos di tahapan ini itu semua diajarkan mengenai JKT48, mulai dari lagunya, koreografinya, semuanya diajarkan. Jadi peserta audisi yang belum bisa, semua melalui tahapan ini harus bisa menghafalkan semua tentang JKT48 audition. Setelah itu di tahapan keempat itu adalah kamu menunjukkan apa yang selama ini kamu belajar ke pihak jurinya. Jurinya itu dari pihak Jepang ataupun dari Indonesia sendiri. Jadi semua yang sudah kamu belajar di tahapan 3, di tahapan 4-nya itu kamu harus menunjukkan apa yang selama ini kamu belajari. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah JKT48 audition trainee digaji? Jawabannya adalah ada yang bilang memang digaji, tapi tidak sebesar member tetapnya. Untuk nominal berapa gajinya, sebenarnya aku kurang tahu ya, karena aku juga nggak tahu secara pastinya. Yang tahu ya dari pihak sananya, trainee-nya gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu kalau misalnya masih jadi trainee lalu misalnya diajak manggung di suatu kota atau acara, itu kostumnya, lalu biaya transportasinya, lalu tempat tinggal di sananya itu bagaimana? Apakah dibayarkan pihak staff atau trainingnya sendiri? Jawabannya adalah kalau ini masalah tentang peridolan, tentang keartisan, semua akan ditanggung oleh pihak manajemen. Mau itu kostum, biaya transportasi, atau tempat tinggal di sana, itu kan tentang keartisan, tentang keidolan, tentang untuk menunjang penampilan idol. Nah, itu semua adalah pihak manajemennya menanggung. Kalau misalnya yang bayar sendiri itu adalah kalau kamu ngekos sehari-hari, kamu uang makan kamu di asal tempat kos, lalu biaya transportasi kamu latihan, ya itu semua adalah biaya kamu sendiri. Jadi aku mohon kalau kalian bisa membedakan mana yang keseharian, mana tentang idol. Kalau tentang idol pasti ditanggung oleh pihak manajemen, tapi kalau misalnya kesehari-harian kamu, ya itu adalah biaya kamu sendiri. Yang terakhir adalah apakah trainee ataupun member tetapnya itu tentang tempat tinggal disediakan oleh pihak staffnya atau misalnya harus bayar sendiri. Sama halnya dengan pertanyaan sebelumnya, pokoknya yang biaya keseharian kamu ngekos, kamu makan, biaya transportasi kamu latihan, itu adalah biaya kamu sendiri. Tetapi kalau misalnya biaya tentang manajemen kayak keidolan, kayak misalnya kostum, biaya transportasi untuk manggung dan lain-lainnya, itu adalah pihak manajemen yang menanggung. Jadi ya bedakan ya yang tentang keseharian dan juga tentang idol. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kamu punya pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar, atau
Atau kalau kamu mempunyai pertanyaan K-pop audition lainnya, kamu bisa kirimkan ke alamat email TJ K-pop Audition di tjkpopaudition@gmail.com. Kalau kamu mau mendapatkan informasi lainnya tentang tanya jawab, info, cerita pengalaman K-pop audition, jangan lupa pantengin terus semua sosial media yang dimiliki oleh TJ K-pop Audition. jangan lupa 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 안녕, 다음에 봐요.